Apakah kalian pernah mendengar istilah sel kanker? Sel kanker adalah salah satu tantangan medis terbesar dalam sejarah manusia. Ada sel yang seharusnya melindungi kita, namun malah berbalik arah melawan kita. Sel-sel inilah yang kita sebut sebagai sel kanker. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan berbagi pengetahuan mengenai sel kanker dan penyebab sel kanker. Akan tetapi sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Dengan anggota yang pertama adalah Marita Dwi Arini dengan NIM 122270013. Dengan anggota yang kedua Sinta Meilana NIM 122270008. Dan anggota terakhir Dewi Larasati Dita Safitri dengan NIM 122270086. Nah, sebenarnya apa sih sel kanker itu? Sel kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kurangnya respon untuk menghentikan sinyal mengakibatkan sel kanker akan terus-menerus memperbanyak diri. Selain lebih cepat memperbanyak diri, sel kanker juga berpindah tempat untuk menyebar ke organ-organ tubuh lainnya. Apa penyebab aktifnya sel kanker? Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal. Sebenarnya, tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Namun, bila mekanisme tersebut gagal, maka sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Ada beberapa faktor yang dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Berikut adalah contoh faktor-faktor lingkungan yang memicu perubahan sel normal menjadi sel kanker. Yang pertama ada infeksi. Virus berperan dalam terjadinya kanker pada manusia. Virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam DNA manusia lalu terbentuk gen baru yang akan mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang kedua ada radiasi. Sinar UV merusak DNA karena bisa menginduksi kanker kulit. Yang ketiga obat-obatan. Obat kontrasepsi oral meningkatkan risiko kanker payudara. Yang keempat ada bahan kimia. Makanan diawetkan atau daging dimasak dengan temperatur tinggi dapat meningkatkan risiko kanker lambung. Yang kelima faktor fisik. Peradangan kulit, paru, saluran cerna, tiroid kronik dapat meningkatkan risiko kanker. Fase pertumbuhan sel mana yang terganggu? Sel kanker mengganggu pertumbuhan sel pada saat replikasi DNA terjadi atau pada fase S. Kanker dapat berkembang selama fase S jika mekanisme perbaikan DNA utama yang bertanggung jawab untuk memperbaiki basa yang tidak cocok di seluruh siklus sel, atau jika DNA polimerase kehilangan fungsinya untuk mengoreksi pasangan yang tidak cocok selama fase S, menyebabkan DNA tidak stabil dan kemungkinan mutasi friendship mengakibatkan protein pengatur tidak berfungsi. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Replikasi DNA terjadi pada sintesis atau fase S dari siklus sel. Setiap kromosom disalin dengan ketelitian tinggi dalam proses yang melibatkan sejumlah besar enzim. Dalam melibatkan proses ini, DNA untai ganda dilepaskan dengan masing-masing untai komplementer. Kesalahan yang terjadi selama replikasi menyebabkan perubahan urutan nukleotida kromosom. Jika perubahan ini terjadi dalam gen, maka akan memicu terjadinya perubahan fungsi sel. Sel manusia telah berkembang dengan beberapa mekanisme untuk memperbaiki kesalahan jenis ini, tetapi mekanisme tersebut tidak dapat sempurna. Kesalahan yang terjadi pada replikasi DNA dapat menyebabkan terbentuknya gen dengan gen bermutasi. Akumulasi mutasi dapat menyebabkan kanker. Semua sel yang membelah harus melalui proses replikasi DNA. Karena sel kanker dapat membelah dengan cepat di fase siklus S. Ini merupakan target dari banyaknya agen kemoterapi atau salah satu cara pencegahan dan pengobatan kanker. Bagaimana cara pencegahan dan pengobatan? Dalam pencegahan kanker, ada banyak sekali cara untuk menghindari penyakit tersebut, seperti membatasi pajanan terhadap karsinogenik, konsumsi makanan yang bergizi,
aktivitas secara sehat dan teratur, pemberian vaksin untuk mencegah kanker serviks, hindari juga banyak partner seksual. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Sulit jika untuk mengobati penyakit kanker. Akan tetapi, metode pengobatan kanker yang umumnya digunakan seperti 1. Kemoterapi atau obat-obatan untuk membunuh sel kanker. 2. Operasi atau mengangkat jaringan kanker secara bedah. 3. Radioterapi atau memamparkan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. 4. Transplantasi sumsum belakang atau sumsum tulang pasien diganti dengan sumsum baru dari pendonor. 5. Imunoterapi atau mengaktifkan sistem imun pasien. 6. Terapi hormon. Juga masih banyak lagi cara mengobati dengan obat-obatan secara herbal. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai sel kanker. Demikian video presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching.